Halo teman-teman, kembali lagi di Investor Retail. Kali ini kita akan membahas beberapa saham yang bergerak dalam bidang telekomunikasi. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah saham Telkom, yang kedua adalah Indosat, yang ketiga adalah SL, yang keempat adalah Friend, dan yang terakhir adalah Era. Langsung saja kita ke analisanya. Telkom hari ini ditutup menguat 1,65% di harga 4.300. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary, Telkom ada akumulasi. Oke, langsung saja kita ke analisa teknikalnya. Secara teknikal, Telkom ini menarik ya teman-teman. Jadi dia sudah berada di atas support. Kalau dilihat dari volumenya pun masih biasa saja. Kalau dilihat dari MACD sudah mengarah ke atas, baca di atas 0 juga sudah terbentuk. Kalau dilihat dari stokastik, ini sebenarnya sudah jenuh beli. Oke, gimana untuk teknikalnya? Ya, saya rasa Telkom selama masih berada di harga 4.240, Telkom ini masih menarik ya teman-teman. Jadi selama berada di atas harga 4.240, Telkom ini menarik. Bisa saja dia nanti ditarik ke atas untuk Telkom karena ini adalah support dari Telkom. Ditambah lagi ada news bagus dari Telkom, yaitu adalah membuat metaverse pertama di Indonesia. Nah, itu kan menjadi sentimen yang bagus juga untuk Telkom. Menarik jika teman-teman ingin spek buy, saya sarankan untuk membeli di support saja di harga sekitar 4.200-an. Nah, itu akan lebih baik lagi. Jadi untuk Telkom, saya lebih memilih wait and see aja dulu. Tunggu dia di support dan bisa saja dia nanti mantul ke atas. Oke, langsung saja kita akan analisa yang kedua, yaitu adalah Indosat. Indosat hari ini ditutup menguat 1,49% dari harga 6.775. Kalau dilihat dari transaksi asing, Indosat ada net sell, jadi ada akumulasi asing itu net sell. Kalau dilihat dari broker summary, Indosat ada distribusi. Oke, langsung saja kita ke analisa teknikalnya. Secara teknikal, Indosat ini sama seperti insight saya sebelumnya ya teman-teman. Jadi dia masih konsolidasi di sini, tapi saat ini harganya sudah jauh ya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu trading plan saya, TP di sekitar 9%-an jika beli di support. Nah ini. Lalu untuk volumenya gimana? Untuk volumenya Indosat sebenarnya sudah bagus ya teman-teman. Jadi volume juga di atas rata-rata. Kalau dilihat dari MACD sudah mengarah ke atas, baca di atas 0 juga sudah terbentuk. Kalau dilihat dari stokastik, ini sebenarnya sudah jenuh beli, jadi waktunya penjualan. Lalu gimana untuk insight-nya? Ya, untuk Indosat karena ini merupakan salah satu trading plan saya kemarin dan dia sudah hit TP, saya lebih memilih wait and see aja teman-teman. Karena ini sudah waktunya untuk menjual. Ini kalau sesuai trading plan ini sudah terjual di harga 6.800 ya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu resisten dari Indosat dan terbukti dia mantul atau kejedot di harga 6.800. Nah, seperti ini. Untuk Indosat saya lebih memilih wait and see aja dulu. Tapi untuk Indosat ini menarik karena jika dia break resisten maka perjalanan jauh untuk Indosat bisa saja membentuk cup and handle. Seperti itu untuk Indosat. Lanjut ke saham yang ketiga, yaitu adalah XL. XL hari ini ditutup menguat 1,68% di harga 2.410. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary, XL ada distribusi. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. XL ternyata kemarin itu gagal membentuk double bottom ya teman-teman. Jadi dia kejedot di harga 2.570 di sini dan dia turun sampai saat ini. Jadi dia gagal membentuk double bottom. Lalu gimana untuk insight-nya? Ya, saya rasa SL ini kalau dilihat dari volumenya pun masih bagus ya. Jadi volumenya pun juga tergolong tinggi. Kalau dilihat dari MACD ini sudah mulai mengarah ke atas, baca di atas 0 juga sudah terbentuk. Kalau dilihat dari stokastik ini sudah mulai melandai, jadi waktunya untuk membeli. Untuk SL saya lebih memilih wait and see aja dulu. Jadi kalau beli di sekarang ini nanggung ya teman-teman. Sampai bawah ini masih 5%-an. Kalau dia ditarik ke bawah itu lebih bagus beli lagi di harga 2.240. Jadi itu merupakan salah satu support SL. Kalau beli di sekarang ini saya rasa masih nanggung, lebih baik tunggu wait and see aja dulu di harga 2.300 ini supportnya, atau di harga 2.240. Nah ini akan lebih baik lagi. Seperti itu untuk SL.
Lanjut ke saham yang keempat, yaitu adalah Friend. Friend hari ini ditutup menguat 2,04% di harga 100. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary, Friend ada akumulasi oleh DR. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Secara teknikal Friend ini sudah lumayan jauh ya teman-teman. Jadi untuk Friend ini sebenarnya sudah lumayan tinggi. Lalu gimana untuk insight-nya? Ya, kalau dilihat dari volumenya pun juga masih bagus. Kalau dilihat dari MACD Friend juga masih mengarah ke atas, baca di atas 0 juga masih terbentuk. Kalau dilihat dari stokastik RSI ini sebenarnya sudah jenuh beli, jadi waktunya ada penjualan. Untuk Friend saya lebih memilih wait and see juga, jadi tunggu saja saat dia break di resisten di harga 100 ya teman-teman. Jadi itu akan lebih baik lagi karena saat ini dia masih menunggu untuk Friend. Jadi tunggu saja break resisten atau tunggu di support di harga 80 atau 90-an. Nah, seperti ini untuk Friend. Lanjut ke saham yang terakhir, yaitu adalah ERA. ERA hari ini ditutup terkoreksi 0,40% di harga 496. Kalau dilihat dari transaksi asing, ERA ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary, ERA ada akumulasi oleh YU. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Secara teknikal ERA ini sudah bagus, jadi dia berada di support. Kalau dilihat dari volumenya pun masih biasa saja sebenarnya. Kalau dilihat dari MACD sebenarnya sudah mengarah ke atas, baca di atas 0 sudah terbentuk. Kalau dilihat dari stokastik ini masih rata-rata ya teman-teman, jadi penjualan pembelian ini masih rata-rata. Lalu gimana untuk insight-nya? Ya, untuk ERA saya rasa ini bagus teman-teman, jadi dia sudah berada di support di harga 496 ya teman-teman. Tapi di Slumber On ini bukan ajakan untuk membeli, hanya analisa pribadi saja seperti ini teman-teman. Jika teman-teman spike buy di support di harga 496 ya, syukur-syukur nanti jika dikasih di bawah, jadi bisa average down, lalu besoknya bisa mantul. Untuk swing ini kan lumayan teman-teman, jadi sekitar 4% lebih untuk ERA, 5% lebih untuk swing. Nah, seperti ini kan lumayan ya, jadi baik saja di support jika teman-teman ingin memiliki saham ERA. Tapi di Slumber ini bukan ajakan untuk membeli, hanya analisa pribadi saja. Seperti itu untuk ERA. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada saham yang ingin di request, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.